Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita, kecintaan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Alhamdulillah, Majlis Ta'lim Al-Amin telah dibuka kembali. Mungkin banyak yang belum tahu, dengan dibuka ini insya Allah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya sudah banyak yang tahu kalau Majlis Ta'lim Al-Amin itu sudah dibuka pengajiannya. Dan marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barokatil Anam Abdullah Ta'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari kiamat, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi
habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtahimi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak-bapak jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 56. Halaman 56 alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ketahuilah, anna amaniyal maghfirati, bahwa menginginkan ampunan Allah, ma'al kasali, disertai kemalasan ibadah, wal batolati, dan meninggalkan ibadah, adalah min adorri syai'in, sesuatu yang paling bahaya, alal insani, bagi manusia. Jadi orang yang menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ingin dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari siksa nerakanya Allah taala, tapi malas beribadah, tapi malas memohon ampun kepada Allah, tapi meninggalkan istighfar mohon ampun kepada Allah, ini adalah sesuatu yang bahaya, hadirin sekalian. Artinya orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan Allah manakala tidak mau bertaubat kepada Allah. Begitu juga orang tersebut tidak akan mendapatkan surganya Allah manakala dia meninggalkan taat pada Allah, manakala dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah dia abaikan, dia pengen masuk surga, larangan Allah dia kerjakan, terus-menerus menumpuk dosa, lalu ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sesuatu yang bahaya, hadirin sekalian. Artinya hadirin sekalian, orang yang ingin mendapatkan ampunan Allah, ya harus taubat kepada Allah. Orang yang ingin mendapatkan surganya Allah, ya harus banyak beramal soleh disertai keikhlasan. Orang yang ingin dijauhkan dari nerakanya Allah, ya tinggalkan larangan-larangan Allah, tinggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak bisa orang yang menganggap wah surga udah dijamin oleh Allah, neraka sudah dijamin, sudah diketahui, sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu dia seenaknya di dunia, maka pasti masuk nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Wa qad fasad, dan sungguh telah tersebar, ala alsinatil mukhallidina, atas lisan orang-orang yang mencampur aduk. Mukhallidin adalah orang yang mencampur aduk antara maksiat dan ketaatan. Dia maksiat juga, taat juga, maksiat juga, taat juga, terus silih berganti. Itu namanya mukhallidin. Dan sungguh telah tersebar di kalangan orang-orang yang mencampur aduk ketaatan dan kemaksiatan min ahli hadzal zamani, di zaman sekarang ini. Jadi orang yang tidak mementingkan amal soleh itu banyak, orang yang tidak mementingkan taubat kepada Allah itu banyak. Yang penting punya duit enggak, yang penting kaya enggak orang tersebut, yang penting rumahnya mewah atau enggak, taubat nomor sekian.
Kemudian ibadah nomor sekian, nah itu sudah umum merata di kalangan orang zaman sekarang, hadirin sekalian. Walidzalika, karena itu tawalna, kami memanjangkan, pengarang kitab ini memanjangkan al-kalama, pembicaraan fiha, terhadap hal ini, karena banyak orang-orang yang meremehkan taat, karena banyak orang-orang yang meremehkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah Ba'lawi Al-Haddad memanjangkan penjelasan terhadap hal ini, bahwa kita tidak boleh hanya ingin mengharap surga tanpa amal soleh, bahwa kita tidak boleh mengharapkan ampunan Allah tanpa bertobat kepada Allah, dan itu adalah kerugian yang sangat nyata, hadirin sekalian. Roja'a ayyanfa'allahu bihi, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan keterangan ini. Man wafaqa alaihi minhum, bagi orang yang sudah terlanjur berpendapat demikian. Wa yantabihu, dan mengingatkan, min ghaflatihi, dari kelalaiannya. Wa yastaiqizu, dan membangunkan, min raqdatihi, dari tidurnya. Jadi mudah-mudahan orang yang telah menganggap sepele amal soleh ini bisa sadar bahwa orang yang mudah-mudahan orang yang sibuknya hanya untuk dunia dan dunia itu bisa sadar dengan pembicaraan ini, sehingga orang tersebut selamat dari siksanya Allah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Indama ya'lamu, tatkala orang itu mengetahui, anna ahlan nubuwata, bahwa ahli kenabian, maksudnya para nabi saja, wa ahli sholahi, dan orang yang tekun beramal soleh, berbuat kebaikan, kanu, mereka adalah fi nihayatil khaufi, di dalam puncaknya rasa takut, minallahi, kepada Allah. Jadi para nabi saja memiliki puncaknya rasa takut. Orang-orang yang beramal soleh, para aulia Allah, mereka memiliki puncaknya rasa takut kepada Allah, takut terhadap nerakanya Allah. Jadi para nabi itu memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, apalagi kita yang bukan nabi. Waliullah itu, orang-orang soleh itu punya rasa takut kepada Allah yang sangat mendalam. Nah, kita bukan waliullah, kita bukan nabi, harusnya kita jauh lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah itu dimulai dari takut nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sombong dengan mengatakan saya takutnya kepada Allah, nggak takut sama nerakanya Allah. Itu ucapan itu tingkat tinggi, hadirin sekalian, dimiliki oleh waliullah, dimiliki oleh para nabi. Kita ini imannya masih lemah, kita mulai rasa takut kepada Allah, takut dengan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sekarang udah nggak memikirkan siksa neraka, udah nggak memikirkan masa depan akhiratnya. Yang penting numpuk dunia, mau halal mau haram, masa bodoh. Itu dia tidak sayang pada dirinya sendiri, hadirin sekalian. Padahal masa depan sebenarnya itu setelah kematian, hadirin sekalian. Setelah kematian itulah masa depan kita, hadirin sekalian. Selama apapun umur manusia, mati juga, hadirin sekalian. Pada saat mati itulah masa depan kita, hadirin sekalian. Bisa siksa kubur yang akan masuk ke dalam neraka, bisa nikmat kubur yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pasti, hadirin sekalian, bagi orang yang beriman. Jadi kita mulai takut kepada Allah itu level kita takut nerakanya Allah dulu, hadirin sekalian. Orang udah banyak yang gak mikirin nerakanya Allah, dijelaskan tentang azab Allah, gak takut, tetap korupsi, hadirin sekalian, tetap uang rakyat dimakan, hadirin sekalian. Tahu kalau berbuat tidak adil itu di dalam nerakanya Allah, tapi tetap berbuat tidak adil itu banyak, hadirin sekalian. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang sudah tidak memikirkan keselamatan akhiratnya, hadirin sekalian.
Jadi para nabi saja memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta kana nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sehingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabda Rasul yang menunjukkan bahwa beliau itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau akhadhani Allahu, jika Allah menyiksa saya, ana wa ibna Maryama, saya dan ibnu Maryam, Nabi Isa alaihi salam, jika Allah menyiksa saya dan Nabi Isa, bima janat hatani, disebabkan dengan dua jari ini yang telah bermaksiat. Hatani, dua jari ini yang telah bermaksiat, yakni yang dimaksud dengan hatani adalah asyababat wal ibham, telunjuk dan jari jempol. La azzabana, maka sungguh Allah akan menyiksa kami. Summa lam yazlimna syai'an, dan Allah tidak zalim sedikit pun pada kami. Jadi kata Rasul, jika Allah menyiksa saya Rasulullah ini karena perbuatan saya karena perbuatan dua jari saya ini, maka Allah tidak zalim kepada saya. Itu artinya Rasulullah saja berpendapat bahwa kalau Allah menyiksa Rasul, itu Allah tidak zalim kepada Rasulullah. Itu berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa takut kepada Allah. Padahal Allah nggak mungkin menyiksa Rasul, karena liyagfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Nabi Muhammad, jika dosamu ada yang dulu, yang sekarang maupun yang akan datang, seluruhnya telah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul berpendapat, jika Allah menyiksa saya, Allah tidak zalim, itu terserah Allah. Padahal Allah tidak akan menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah maksum, terjaga dari perbuatan maksiat. Artinya Rasul saja punya rasa takut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, punya rasa takut kepada Allah, apalagi kita yang banyak berlumur dosa, hadirin sekalian. Dengan demikian tidak ada jalan keluar bagi kita semua selain memperbaiki diri, selain bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah amal-amal soleh dan amal ibadah, lalu jauhi kemaksiatan, jauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah kita insya Allah selamat dari siksanya Allah dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, anna auliya'a, bahwa para annal anbiya'a, bahwa para nabi-nabi Allah, wal auliya'a, dan para wali-wali Allah, a'rafu billahi, lebih mengenal Allah, wa bikaramihi, dan lebih mengenal kemuliaan Allah al-azimi, yang maha agung, wa rahmatihil wasi'ati, dan lebih mengenal rahmatnya Allah, min ghairihim, daripada selain para nabi dan para wali. Jadi nabi, para wali pastilah lebih mengenal Allah, lebih mengenal ampunan Allah, lebih mengenal rahmat Allah. Tapi mereka punya rasa takut kepada Allah. Berarti kita harus lebih memiliki rasa takut kepada Allah, karena kita banyak berlumur dosa dan karena kita bukan nabi, hadirin sekalian. Jadi miliki rasa takut kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, itulah yang akan menyelamatkan kita, dan bukan merasa nggak punya dosa, hadirin sekalian. Merasa sudah diampuni oleh Allah dan kemudian menjauhi taubat kepada Allah, maka itu akan merugikan diri kita, hadirin sekalian. Walam yabqa illa ayyakuna ahlut tafliti wat tafriti, maka seharusnya bagi orang yang mencampur antara maksiat dan taat, wat tafrid, dan orang yang ceroboh, orang yang terus-menerus tergelincir dalam dosa,
Takhlid adalah orang yang mencampur maksiat dan taat. Tafrid adalah orang yang ceroboh terus-menerus tergelincir dalam dosa. Aula, orang itu lebih utama, bil khaufi, dengan memiliki rasa takut kepada Allah, min kulli wajhin, dari setiap cara, wa ala kulli halin, dan atas setiap keadaan. Jadi dalam kondisi bagaimanapun kita ini seharusnya lebih takut kepada Allah, karena kita bukan nabi, hadirin sekalian. Maka kesimpulannya adalah orang yang menganggap tidak bertobat lalu mendapat ampunan dari Allah, itu keliru, hadirin sekalian. Orang yang gak mau taat pada Allah lalu masuk surganya Allah, itu juga keliru, hadirin sekalian. Orang yang terjerumus dalam maksiat lalu yang haram dia lakukan, kemudian terbebas dari nerakanya Allah, itu juga keliru, hadirin sekalian. Dan itu sangat berbahaya, meskipun orang-orang zaman sekarang sudah tidak memperdulikannya, hadirin sekalian. Halaman berikutnya, halaman 57. Wa'lam, ketahuilah, annal mutamanniyal maghrura, bahwa orang yang berangan-angan kosong kepada Allah dan orang yang tertipu, maqtu'ul hujjati, lemah alasannya, dapat dipatahkan alasannya, bi aisari mu'natin, dengan sangat mudah. Jadi orang yang tertipu seperti tadi, menganggap dia tetap bermaksiat lalu mendapat ampunan Allah, itu adalah maqtu'ul hujjah, dapat dipatahkan alasannya dengan sangat mudah. Fa'idha qala, jika orang itu berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la tadurruhul dhunubu, tidak akan dibahayakan oleh dosa-dosa, wala tanfa'uhu ta'atu, dan tidak bermanfaat ketaatan bagi Allah. Wa huwa, dan Allah itu ghaniyun, maha kaya, tidak membutuhkan, anni, dari aku, wa an amali, dan dari perbuatanku. Jadi memang benar, Allah itu tidak akan rugi jika kita berbuat dosa. Kita berbuat dosa tidak akan merugikan Allah. Kemudian kita taat kepada Allah tidak akan menguntungkan Allah. Allah itu tidak butuh amal-amal kita, hadirin sekalian, dan itu benar, hadirin sekalian. Tetapi masalahnya, hadirin sekalian, Allah itu tidak membutuhkan kita, dan kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak membutuhkan amal-amal kita. Oleh orang tersebut dikatakan bahwa kalau gitu kita maksiat aja, gak merugikan Allah ini. Kalau gitu kita tidak usah menjalankan perintah Allah, tidak menguntungkan Allah ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka ini adalah keliru, hadirin sekalian, bahwa ucapan itu benar, tetapi ini adalah keliru dalam bersikap, hadirin sekalian. Faqala faqul lahu, maka katakanlah kepada orang tersebut, sodaqta, kamu benar. Walakinidz dzunubu tadurruka, tetapi dosa-dosa itu akan membahayakanmu. Jadi dosa itu tidak membahayakan Allah, itu betul, tapi dosa itu membahayakan yang mengerjakannya, membahayakan manusia, membahayakan pelakunya. Jadi jika manusia berbuat dosa, orang tersebut dia akan rugi dunia dan rugi akhirat. Pasti ada kerugian-kerugian dunia yang disebabkan oleh dosa kita, dan akhirat itu sudah jelas, yaitu berupa nerakanya Allah, azabnya Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa ta'atu tanfa'uka, dan ketaatan itu bermanfaat buat kamu. Jadi dosa itu berbahaya buat kamu, taat itu bermanfaat buat kamu. Jadi Allah nggak rugi sama sekali, tapi kitalah yang berbuat dosa akan rugi. Kitalah yang meninggalkan ketaatan akan rugi. Maka kita harus tetap taat dan jauhi kemaksiatan maupun dosa-dosa, hadirin sekalian. Wa anta, dan kamu fakirun, membutuhkan, ilal amali sholihi, kepada amal soleh. Jadi kita semua adalah butuh amal soleh,
bukan Allah yang butuh disembah, tapi kitalah yang butuh amal soleh hadirin sekalian. Jadi kalau kita bermaksiat kepada Allah, Allah tidak rugi, tetapi orang yang bermaksiat itulah yang akan rugi hadirin sekalian. Kalau kita taat pada Allah, Allah tidak akan untung sedikit pun, dan kitalah yang taat itu yang beruntung hadirin sekalian, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga kita tetap tidak boleh meninggalkan ketaatan, tetap kita tidak boleh meninggalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Summakul, kemudian katakanlah lahu kepada orang itu, uqud, duduklah, anil kasabi, dari bekerja, dari berusaha, wal harokati, dan bergerak, wasai, dan berupaya, lil ma'ashi, untuk kehidupan kamu. Fa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, qad domina lakar rizqa, sungguh telah menanggung bagimu rizki. Rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Udah kamu diam aja, nggak ngapa-ngapain, di rumah aja. Itu kurang lebih seperti itu. Wa khazainus samawati wal ardi, dan perbendaharaan langit dan bumi, fi qabdatihi, di dalam genggaman Allah. Fasaufa yaqulu laka, maka orang itu akan berkata kepadamu, sodaqta, kamu benar. Walakin, tetapi, la budda minas sa'yi, harus berusaha juga, wal harokati, dan bergerak juga. Kok giliran dunia harus berusaha, giliran akhirat gak mau berusaha hadirin sekalian? Ini kan logika berpikir yang keliru. Dunia saja yang Allah tanggung, kata dia harus berusaha. Kok giliran akhirat gak mau berusaha hadirin sekalian? Maka dengan demikian orang tersebut hujahnya, argumentasinya itu sebetulnya bisa dipatahkan dengan mudah hadirin sekalian. Qallama ra'ayna syai'an yahsulu biduni dzalika, sedikit sekali kita melihat bahwa orang berhasil memperoleh dunia tanpa usaha. Orang itu akan berkata sangat sedikit orang yang gak usaha lalu bisa kaya, itu sedikit sekali. Berarti kita harus berusaha. Nah, kata orang tersebut. Nah, kalau untuk urusan dunia saja yang Allah tanggung, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada yang melata di muka bumi ini selain rizkinya sudah ditanggung oleh Allah. Nah, orang itu berusaha gigih, kok untuk akhirat yang sama sekali tidak ditanggung, dia tidak usaha maksimal hadirin sekalian. Berarti untuk akhirat kita harus maksimal usahanya hadirin sekalian. Fakul, maka katakanlah kepada orang tersebut, inna dunya, sesungguhnya dunia, allati amarakallahu bitarkiha, yang Allah perintahkan untuk meninggalkannya, wa nahaka anir raghbati fiha, yang Allah larang untuk mencintainya, wa domina laka qadral kifayati minha, yang Allah telah menanggung dunia tersebut, dijamin oleh Allah, wa la tahsulu illa bis-sa'yi wat talabi, tidak akan dapat kecuali dengan usaha dan sungguh-sungguh. Wal akhiratu, adapun akhirat, allati raghabakallahu fiha, yang kamu ingin Allah masukkan ke dalam surga, wa amaraka bi talabiha, yang Allah perintahkan untuk mencarinya, wa akhbaraka fi kitabihi ala lisani nabiyhi, yang Allah kabarkan di dalam kitabnya terhadap melalui lisan nabinya, bi annaka la tanju fiha, bahwa kamu tidak akan selamat dari akhirat, min azabihi, dari siksa Allah, wa tafuzu bisawabihi, dan tidak akan mendapatkan keberuntungan dengan pahalanya, hatta tas'alaha, sehingga kamu bersungguh-sungguh di dalamnya, wa tajtahida fi talabiha, dan bersungguh-sungguh di dalam mencarinya. Naroka, kami melihat kamu, mudayyi'an, menyia-nyiakan urusan akhirat, ghairu muqtasirin, menganggap sepele untuk urusan akhirat. Fama anta illa syakun murtabun, maka tidaklah engkau kecuali orang yang sangat ragu-ragu, au ahmaku maghrurun, atau orang yang bodoh dan tertipu. Kesimpulannya hadirin sekalian, bahwa
Kalau untuk dunia yang sudah dijamin oleh Allah orang itu berusaha, akhirat itu tidak ada jaminan, hadirin sekalian. Memang sudah ditakdirkan, iya hadirin sekalian, kita sudah ditakdirkan akhir hidup kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah, tapi kita tidak tahu dan tidak ada jaminan kita masuk surga. Berarti usaha terhadap akhiratnya harus lebih sungguh-sungguh lagi, hadirin sekalian. Jadi kalau ada orang yang menganggap ingin mendapatkan surga tapi ibadahnya asal-asalan, hadirin sekalian, maka orang tersebut adalah orang yang bodoh dan tertipu, hadirin sekalian. Kalau tidak, maka orang itu adalah orang yang ragu-ragu, na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Mudah-mudahan yang sekelumit ini membawa manfaat buat khususnya diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.